Baik. Jadi materi kita ini tentang konstanta elastisitas. Yaitu kemarin sudah kita singgung sedikit, maka sekarang kita lanjutkan materinya. Sekali lagi semua bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Untuk presentasinya juga bisa diakses di situ? Presentasinya bisa? Presentasinya bisa Bisa, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi, jika suatu material mendapatkan gaya atau mendapatkan tarikan tegangan atau mendapatkan gaya tarik, maka material tersebut akan mengalami regangan. Diilustrasikan seperti ada gambar tersebut ya. Misalkan ini sebuah material kita tarik ke arah berlawanan kanan kiri ya. Maka ini akan terjadi regangan. Apa itu regangan? Pertambahan panjang. Mulur. Kalau mulur, maka diameter di dalam ini, di tengahnya akan mengecil. Maka disebut dengan lateral strain atau tegangan lateral, sedangkan pertambahan panjangnya disebut longitudinal strain atau regangan longitudinal. Jadi bisa diilustrasikan seperti pada gambar sebelah kiri itu ya. Secara jelasnya jika sebuah materi mendapatkan gaya tarik, maka dia akan mengalami perpanjangan longitudinal. Ada pertambahan regangan meregang, bertambah panjang jauh delta L. Disebut regangan longitudinal. Kemudian diameter juga mengalami perubahan karena dia tertarik akan semakin mengerut, ya, maka disebut regangan lateral. Jadi regangan primer linear dan tegangan sekunder atau lateral. Jadi ini disebut tegangan primer yang atau longitudinal, sedangkan yang arah lateral ini disebut tegangan sekunder. Jadi regangan aksial itu terjadi pada benda yang diikuti dengan regangan dengan tanya berlawanan pada bagian yang tegak lurus terhadapnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi misalkan ini sebuah material mendapatkan gaya P ke arah kanan, P ke arah kiri. Maka material ini mengalami regangan sejauh L plus delta L atau pertambahan panjangnya delta L. Ini delta L, perpanjangan panjang. Kemudian di sini ada pengurangan diameter atau regangan lateral B min delta B. Misalkan B adalah ketebalan atau diameter, maka terjadi dB atau delta B atau pengurangan diameter. Jadi jika dirumuskan L plus delta L ini panjang akhir, B min dB adalah diameter akhir. Maka tegangan linearnya, tegangan longitudinalnya adalah delta L per L. Sedangkan tegangan lateralnya adalah min dB per B. Kenapa minus? Ya karena berkurang. Ya. Dengan kan bertambah. Dimana panjang batang mula-mula adalah L, D itu diameter batang, P adalah gaya tariknya, DL adalah pertambahan panjang. Dengan B diameter batang dan DB perubahan diameter. Ya, itu ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya,
Sekarang istilah berikutnya adalah Poisson ratio atau rasio Poisson. Jika benda mengalami tegangan pada daerah elastis, tegangan lateral memiliki rasio konstan terhadap tegangan linier. Ya, ingat ya. Jadi ini eh, pada batas elastisnya tegangan lateral rasionya akan konstan terhadap tegangan linier. Jadi tegangan lateral per tegangan linier itu nilainya konstan tetap asalkan masih batas elastis. Jadi tegangan lateral sama dengan 1 per M kalikan E sama dengan mu kalikan E. Oke. Jadi Poisson ratio ada beberapa bahan yang telah ditentukan, ya telah diteliti besarnya masing-masing apa namanya rasio Poissonnya atau Poisson rasionya adalah atau mu-nya baca 0,25 sampai 0,33. Ya karena kan ini besi tuang 0,23 sampai 0,7, tembaga 0,31 sampai 0,34 dan seterusnya. Yang paling besar adalah karet. Ya, karena karet kan paling banyak mulurnya. Yang paling besar apa nilainya? Kemudian beton. Beton ini kan termasuk yang sangat rapuh, susah untuk mulur. Beton bisa dikatakan tidak bisa mulur itu karena terlalu kecil. Karena sifatnya adalah rapuh, keras. Sedangkan baja masih ada sifat lunaknya, masih ada sifat uletnya, jadi masih memungkinkan terjadi tegangan. Ya. Berikutnya, contoh soal sebuah batang terbuat dari baja, panjangnya 2 meter, jadi panjang mula-mula 2 meter. Lebarnya 40 mm, memiliki ketebalan 20 mm, mendapat tarikan searah aksial sebesar 160 kN pada arah panjangnya. Jadi pada arah longitudinal. Carilah perubahan panjang, lebar, dan ketebalan batang. Jika diketahui modulus elastisitas atau E-nya adalah 200 GPa dan Poisson rasionya 0,3. Baik. Jadi kita memiliki sebuah batang baja. Panjang awalnya 2 meter, L-nya 2 meter. Kita jadikan milimeter. 2 kali 10 pangkat 3 milimeter. Kemudian lebarnya 40 meter. Katakanlah B-nya lebarnya 40 milimeter. Tebalnya 20 milimeter. T tebal 20 milimeter. Kemudian gaya tariknya 160 kN. 160 kN. 160 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian perubahan panjang lebar remaja dicari delta L, delta B, dan ketebalannya panjang. Setelah ketebalan batang setelah mendapat B aksial tersebut. Jika modulus elastisnya adalah 200 GPa. 200 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter per sekunder. Dan rasio Poissonnya atau Poissonnya 1 per M. Ya. Atau 1 per M sama dengan 0,3 atau mu-nya. Baik. Jadi perubahan panjang. Delta L seperti pada persamaan awal dulu, kemarin ya. Delta adalah PL per AI. P adalah gaya tariknya, L panjang mula-mula, A adalah luas penampang batang, E adalah modulus elastisitas. Datanya sudah ada semua sebelumnya. Ya. Jadi ini P, ini L, hanya gimana? Dicari. Ya, dicari gimana cara mencari apa namanya? Luas penampang batang. Ya. Jadi batangnya berbentuk apa? Jika panjang batang lebar 40, tebal 20. Sampaikan ya, batang itu baja panjangnya 2 meter, lebar 40, tebal 20. Kira-kira bentuknya apa baja itu penampangnya?
Bentuknya apa kira-kira? Bentuknya apa? Batang itu bentuknya apa? Nah, diketahui panjang, Kalau lebar, ya, Persegi, Pak. persegi panjang, Pak. kalau jadi panjang. Jadi balok ya. Karena kalau Kalau batang bentuk apa? Eh, bulat, bulat, silinder ya, poros, itu kan ya, kita bisa silinder. Jadi kita tahu ukuran panjang sama diameter batang. Kalau diameternya buntut ya berarti arahnya ya sesuaikan dari arahnya ya. Kemudian ada besi hulu, ada besi siku. Wah, itu kan juga berbeda. Ya, nanti ini harus diperhatikan. Kembali ya. Nah, jadi diketahui ini panjang, lebar, dan tebal. Berarti mencari luas penampangnya gimana? Luas penampang batang ini gimana? 40 kali 20. Ya, panjang kali lebar. Lebar kali tebal. Ya, lebar kali lebar. Ya, kalau kita potong atau kita lihat secara melintang. Kalau melintang kan otomatis penampakannya berupa persegi 4. Ya udah panjangnya lebar. Panjangnya lebar ini, tebalnya sebagai lebar atau sama aja. Ini tebalnya panjang, ini sebagai lebar. Tapi intinya seperti itu pengertiannya. Ya. Jadi A-nya adalah 40 kali 20. Ya, panjang kali lebar atau luas penampang pelitang. Kemudian kalikan E-nya 200 kali 10 kali 3. Jadi kita masukkan semua. Makanya ingat semuanya satuannya harus sama. Jangan sampai satunya milimeter, satunya meter ya tidak ketemu. Maka ini jangan lupa satuannya disamakan dulu. Karena kalau meter juga boleh, boleh bisa dalam meter boleh. Tapi kan rata-rata kan kalau baja kan tidak sampai meteran ya ketebalannya, tidak ada. Ya ada pun enggak mungkin tebal 1 meter kan. Jadi lebih biasanya kalau ketebalan dalam bentuk milimeter atau dalam satuan milimeter. Tapi kalau panjang bisa dalam bentuk meter. Nah, ini memudahkan perhitungan. Jadi kita masukkan, maka kita dapatkan sudah dihitung, maka ketemunya 2 mm. Jadi perubahan panjangnya adalah 2 mm. Regangannya gimana? E atau regangannya adalah dl per L. Ya, kan? Pertambahan panjang per panjang bola mula. Pertambahan panjang berapa? 2 meter. Maaf, 2 mm. 2 per L awal. 2 kali 10 pangkat 3. 2 per 2 kali 10 pangkat 3. Spread. Coret ya. Jadi 1/10 pangkat 3 atau 1/1000. Regangannya 1/1000. Regangannya gimana? Regangannya ya 1/1000 itu tadi. Kemudian regangan lateralnya seperti kalikan E. Jadi E-nya berapa? E-nya kan 0,01. Super M-nya, M itu apa? Super M adalah, atau mu adalah Poisson rasio. Ya, Poisson rasio tadi kan ya? Ini kan Poisson rasionya kan 0,1 super M itu kan Poisson rasio atau mu. Boleh mu, boleh super M. Sama aja itu. Jadi, Poisson rasionya adalah super M 0,3. Maka regangan lateralnya adalah super M kalikan E. 0,3 kali 0,09 sama dengan 0,03. Ini nolnya kebanyakan ya. Wah, ini. Oh, enggak, betul. 0,03 ya. Betul, maaf Bapak. 0,003. Perubahan lebar dB adalah dikalikan regangan lateralnya. Nah, dengan 40 lebar awal kan 40 kalikan regangan lateralnya ini 0,003 sama 0,12 mm. Perubahan ketebalannya adalah dt sama dengan T kalikan regangan lateral sama dengan 20 kali 0,003. Ya, regangan lateralnya kan ini regangan lateral. T sama dengan T per regangan lateral. Ya. Sama dengan 20 kali 0,03 sama dengan 0,006
milimeter. Oke, itu. Sederhana ya. Ya, silakan dipahami. Jadi, kita yang menjadi apa namanya? Apa itu regangan lateral? Regangan lateral adalah dB per B. Kalau regangan longitudinal adalah dL per L. Kalau regangan lateral adalah dB per B. dB per B. B. Nah, ini kok bisa seperti ini? Ya persamaannya dari sini semua. Ya, ini dapat dari mana Pak? Nah, kan ini dari ini. Regangan adalah dL per L. Regangan longitudinal. Apa? Perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Regangan longitudinal. Yaitu arah sesuatu. Nah, kemudian kalau regangan lateral itu apa? Regangan pada tegak lurus terhadap arah tegangan tariknya. Maka kalau kita punya penampang yang berupa tebal, berupa persegi panjang, karena ada dua dimensi, tebal dan lebar. Maka perubahan lebarnya ya perubahan lebar awal. Regangan lateral itu adalah perubahan ketebalan. Kan yang berubah kan dua-duanya. Ya tebalnya berubah, lebarnya juga berubah karena ditarik. Dua-duanya berubah. Maka regangan lateralnya adalah dB per B untuk regangan perubahan lebar, untuk perubahan ketebalannya juga sama, dt per P. Maka kita bisa mencari dB-nya, tinggal B kali regangan lateral. Regangan lateral bisa nyari dari sini tadi. Mu-nya Poisson ratio tadi, square M kali kan E. Ya. Semoga tidak bingung. Ada yang didiskusikan dulu sebelum dilanjutkan? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini hidup semua ini. Halo? Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Mas Fadi ngomong 7 tahun. Ahmad Rifai ada? Ada Pak, hadir Pak. Raja Hasan. Ada. Faldi. Nah, ada Hadir Faldi. Pak, hadir. Ini Hadir Pak, hadir. Angga Prasetya. Tidak ada. Angga Prasetya tidak ada. Mas Mustaqim. Ada Pak. Ada Fia. Ari. Ada Pak, ada. Mas Unu. Tidak. Hadir Pak. Mas Ulu hadir. Hadir Pak, hadir. Yanto ada enggak? Hadir Pak, hadir. Tidak ada. Ferry. Tidak ada Ferry. Fikri. Haji hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak. hadir. Hadir Pak Fikri Pak. Wah ini Iqbal. Ada Pak. Ada Iqbal. Lordi. Dia enggak ada. Lordi. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak, Lukman Pak. Melvi. Lukman hadir Pak. Melvi tidak ada. Mezali. Ada. Hadir Pak. Faiz. Enggak ada. Hadir Pak, hadir. Nanda. Nanda ada enggak? Ada Pak, ada Pak. Rizky. Hadir. Rizky Ramadan. Rizky hadir Pak, hadir. Rizky Prasetya. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Sayyid hadir, Sayyid Pak. Lukman hadir Pak. Ayu hadir Pak. Ayu. Ada Pak, ada Pak, ya Pak. Baik, ada pertanyaan? Pak, Lukman hadir. Lukman. Pak On ya. Jayan Pak, Jayan Pak. Benar tanam. Pak Jayan hadir Pak. Ya turu ya.
Jayan 41 Pak. Saya lanjut. Lukman 20, Pak. Ya. Mas disuruh, oh, kelewat. Ya, tinggal pergi. Saya lanjutkan. Jadi ini untuk apa namanya eh, mencari perubahan panjang, regangan lateral, perubahan lebar, perubahan ketebalan. Nah, jadi itu untuk regangan tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Udah, udah ya. Saya rasa tidak ada masalah untuk materi ini. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Lanjutkan nih. Untuk regangan volumetrik. Ya. Regangan volumetrik itu rasio perubahan volume terhadap volume awal. Jadi kalau tadi perubahan panjang ya, sekarang perubahan volume delta V per V. Ya kalau misalkan apa namanya balok tadi kita regang, ada perubahan panjang, lebar dan ketebalan. Itu kan volume sendiri, ya kan volume. Maka bisa dihitung regangan volumetriknya berapa volumenya. Kita kan cuma melihat panjangnya, lebarnya dan ketebalannya. Maka dari situ kita dapatkan regangan volumetriknya atau perubahan volumenya. Jadi dV per V. dV-nya dari mana? Ya perubahan tebal, perubahan lebar, dan perubahan panjang. Jadi misalkan sebuah batang tadi mendapat gaya tarik, maka akan terjadi perubahan panjang, perubahan lebar, dan perubahan ketebalan. Ya, kita tahu dari awal bahwa P adalah gaya tariknya, L panjang awal, B lebar batang, ini B, T adalah ketebalannya, E modulus elastisitasnya dengan 1/M atau mu-nya adalah rasio Poisson atau Poisson ratio. Maka perubahan panjang, tadi sudah kita bahas ya, DL adalah PL per AI. Ini dari mana ya? Dari awalnya kan dari mana? DL itu dari DL per PT. Itu persamaan itu kita dapatkan dari tegangan ya. Tegangan itu kan perubahan panjang per panjang mula-mula. Dari sini berarti dia bisa rumuskan ini. Ya. Kemudian tegangan linearnya adalah T gaya per luas P per BT. Gaya itu kan P gaya tariknya. Luasnya kan B kali T. Luas penampang kan lebar kali kan apa tadi? Tebal. B kali T. P sama dengan P per T. Tegangan linear adalah tegangan per E. Ini dapat dari mana? Dari persamaan-samaan ini diturunkan. Sama dengan tegangannya adalah P. E tadi dari sini bahwa BT kalikan E. Ya. Kemudian tegangan lateralnya 1/M kali tegangan linear. 1/M kalikan tegangan linearnya kan ini. P per BTE. Perubahan ketebalannya dari persamaan yang awal tadi kita turunkan dt T kalikan Poisson ratio per M kalikan ini apa namanya regangan lateralnya atau regangan linearnya. Jadi kita dapatkan P per M. Perubahan lebarnya atau dB adalah B lebar Poisson ratio P per BTE regangan lateralnya. Lebar sama ketebalan kan perubahan lateral. Ini maka kita dapatkan PMTE. Maka misalkan panjang akhir L plus DL, maka lebar akhirnya adalah B min DB. Jelas ya ini ya. Ya. Jadi tebal akhir karena kompresi atau karena tekanan kan berkurang, maka T per D tebalnya kan berkurang ya. Ini kakek G ya. Tebal akhir adalah perubahan ketebalan berkurang T min dt. Perubahan ketebalan dikurangi perubahan ketebalan. Kan minkes ya. Maka volume A adalah VLBT
panjang kali lebar kali tebal. Maka volume akhir adalah volume awal dikurangi volume akhir. Ya, menjadi L plus DL kalikan B min dB per T min dt. Ini apa? Ini panjang akhir. L plus DL kan panjang akhir. B min dB adalah perubahan apa tadi? Lebar akhir. T min dt itu apa? Tebal akhir. Kan panjang kali lebar kali tinggi. Volume akhir kan ini. Ya, volume akhirnya adalah ini. Panjang kali lebar kali tebal. Ya. Panjang akhir L per DL, panjang plus persatuan pertumbuhan panjang. Ini B min dB artinya lebar dikurangi pengurangan kelebaran tadi karena terjadi tegangan. Kemudian ini apa namanya perubahan ketebalan T min dt. Ya, jadi kita persamaan dari sini maka kita bisa sederhana. Ini kan persamaan aljabar biasa ya. Kita bisa keluarkan ini ada L, kita keluarkan L-nya. B-nya kita bisa keluarkan di sini. T-nya kita keluarkan. Jadi LBT 1 plus DL per L kalikan 1 min dB per B kalikan 1 per dt per T. Maka persamaan ini kita sederhanakan dengan persamaan aljabar menjadi LBT 1 plus DL per L min dB per B min D per T. Ini kok bingung Pak? Tidak. Ini adalah persamaan aljabar biasa. Sampai ingat untuk aljabar di SMA dulu, matematika aljabar, persamaan kuadrat dan persamaan apa? Aljabar linear. Ya. Maka perubahan volume adalah volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya mana? Ini volume akhir. Dikurangi awalnya kan ini LBT, panjang kali lebar kali tebal awal. Maka kalau kita saudarakan dalam persamaan, maka ini kan sama-sama LBT. LBT-nya bisa dikeluarkan. Kemudian ini jadi persamaan. Jadi totalnya adalah perubahan volume menjadi V kalikan P per BT kalikan E dikalikan 1 min 2 per M. Berarti 2 kali Poisson. Terus 2 kali ini. Ya, itu adalah persamaan terakhir tegangan volumetrik. Oke. Ya. Jadi tegangan volumetriknya adalah dV per V. Tadi dV-nya kan dari atas tadi ya. Kita tadi. Ya, dan ini. Maka perubahan tegangan volumetrik adalah dV per V. Ini kita masukkan dV V per P, BT per E kalikan 2 per M dibagi volume awal. Kita masukkan persamaan kita dapat E kalikan 1 per 2 per M. 1 min 2 per M. Yang ini aja tegangan volumetriknya menjadi sederhana karena persamaannya kita masuk. Oke, kita cari. Semoga tidak bingung. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Halo? Ojo tidur? Ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Sudah, Pak. Oke, gitu aja. Saya rasa sudah. Putasi sudah masuk? Putasi sudah masuk atau belum? Belum, Pak, belum. Saya lanjutkan dikit ya, biar tuntas. Kan masih kurang 5 menit ya. Lagi kan jam 10. Katanya Putasi jam 10 ya. Baik, saya lanjutkan. Katanya tadi jam 10-an gitu, Pak. Ya. Maka ini saya lanjutkan dulu ya, banding Putasi, saya lanjutkan dulu. Pokoknya saya batas jam 10 saya selesaikan. Ya. Jadi sebuah batang panjangnya 2 meter, lebarnya 20 meter, 20 mm. Tebal 15 mm. Mendapat beban tarik sebesar 30 kN. Carilah peningkatan volume, perubahan volumenya. Jika rasio Poissonnya adalah 0,25 dan modulus Youngnya 200 GPa. Jadi kita diminta mencari peningkatan volume atau perubahan volume. Oke. Kita ketahui dulu bahwa panjang awalnya 2 meter. Ini L-nya 2 meter atau 2 × 10⁻³ mm.
Kemudian lebarnya 20 mm, 20 mm. Tebalnya 15 mm, tebalnya 15 mm. Kemudian bebannya 30 kg. Poisson rasionya 0,25. Nah, berarti per M-nya 0,25. Jadi modul siangnya 200 GPa atau 200 kali 3 P. Itulah data yang kita punya. Sekarang gimana mencari peringatan volume? Baik, kita lanjutkan. Volume awal batang. Kita cari dengan persamaan ini volume awal. Kalau volume awal batang yang tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 2 kali 10⁻3, B-nya 20 mm, T-nya 15 mm. Kita dapatkan inilah volume awal batang. Kemudian perubahan volumenya dV per V. Ini persamaannya. Apa namanya? P per BT kalikan E. Masukkan aja. Ini P-nya, B-nya. Kita punya B-nya, T-nya kita dapatkan 15, E-nya modulus yang-nya 210/3. Kalikan 2 per M. M-nya 2, M-nya tadi berapa? 4 ya. Ya, 0,25 per M. 0,25. Sehingga kita dapatkan perubahan awal apa namanya? dV per V-nya adalah 0,025. Jadi peningkatan volume adalah dV-nya. dV adalah ya tinggal V kalikan 0,025 sehingga menjadi 150 mm. Dari sini persamaannya. Jadi dV per V adalah apa namanya? Perubahan volume, peningkatan volume. Jadi dV-nya adalah 0,0025 kali P, 150 mm kubik. Itulah perubahan volume. Baik, itu sudah pas jam 10. Ada yang tanyakan? Ya, sudah cukup ya. Saya rasa 200 GPa itu apa, Pak? ya. 200 GPa dalam modulus yang atau modulus elastisitas 200 GPa. Kalau kita jadikan Modulus yang Pascal, gigapascal kita satukan dalam Newton per milimeter persegi. Jadi 200 kali 10⁻3 Newton per milimeter persegi. Ya. Oke. Itu. Baik. Saya rasa cukup. Ya. Kalau ada tanyakan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta